Wa idza fa'alu fahishatan. Wa idza dan ketika fa'alu mereka melakukan fahishatan kekejian. Qalu mereka berkata wajadna kami telah mendapatkan alaiha atas kekejian itu abaana nenek moyang kami. Wallahu amarona biha dan Allah telah memerintahkan kami dengan melakukannya. Qul katakanlah innallaha sungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya dia tidak memerintahkan bil fahsya melakukan kekejian. Atau quluna apakah kalian mengatakan Allah terhadap Allah ma la ta'lamun ya, apa yang tidak kalian ketahui. Qul katakanlah amara rabbi bil qisti. Katakanlah amara rabbi Tuhanku telah memerintahkan aku bil qisti untuk berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum hadapkanlah wajah kalian kepada Allah inda kulli masjidin pada setiap tempat sujud masjid. Masjid itu adalah dari akar kata sajadah ya, sujud masjidin itu tempat sujud yaitu sholat. Wad'uhu dan sembahlah dia mukhlisina dengan ikhlas memurnikan mengikhlaskan lahuddin hanya untuknya ad-din agama yaitu ketaatan ketaatan hanya untuknya untuk Allah. Kama bada'akum sebagaimana dia Allah telah memulai bada'akum menciptakan kalian memulai ta'uduna kalian akan dikembalikan kembali pada hari kiamat. Fariqan segolongan dari kalian hada dia beri petunjuk wa fariqan dan segolongan yang lain haqqa alaihimud dhalalah tampak nyata atas mereka kesesatan. Innahum ittakhadu asyayatina innahum ittakhadu asyayatina sungguhnya mereka itu ittakhadu telah menjadikan asyayatina para setan auliya sebagai penolong ataupun pemimpin min dunillah dari selain Allah wa yahsabuna dan mereka menyangka annahum muhtadun bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi beberapa ayat sebelumnya itu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga mengatakan dari ayat-ayat ya bahwasanya orang Quraisy itu kaum Quraisy itu terbiasa bertawaf dengan berpakaian baik yang baru maupun yang sudah kumal, sedangkan orang-orang Arab selain Quraisy itu terbiasa bertawaf dalam keadaan telanjang bulat. Jadi yang selain Quraisy itu terbiasa bertawaf dalam keadaan telanjang bulat, tidak terkecuali dengan kaum wanitanya telanjang dan hanya memakai pembungkus kemaluan mereka. Jadi mereka melakukan hal itu berdasarkan perbuatan yang biasa dilakukan nenek moyang mereka. Ya. Sehingga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang-orang beriman ya, tentang keadaan orang-orang musyrik, yaitu apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, mereka berkata, apa yang kami lakukan ini sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Jadi mereka itu menganggap bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan, seperti tawaf dengan telanjang itu mereka mengikuti nenek moyang mereka. Dan mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka itu melakukan itu karena perintah Allah. Ya. Anggapannya seperti itu. Dalam hadis Muslim, Rasul bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Ya, fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pengaruh orang tua ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidhani aw yumajjisani aw yunassiranihi. Jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar mengatakan kepada orang musyrik itu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyuruh mereka
melakukan perbuatan keji. Karena Allah itu melarang mereka mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Nah, mereka itu mengada-ada syariat yang tidak benar terhadap Allah. Apa yang tidak mereka ketahui, ya, bahwasanya Allah itu memerintahkan hal yang demikian. Jadi mengada-ada. Kemudian Allah memerintahkan pada Rasul dan orang beriman agar mengatakan kepada orang musyrik tersebut, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Ya, maksudnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, dan Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar mengatakan kepada orang musyrik tersebut, luruskanlah mukamu, dirimu di setiap sembahyang, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan agar istiqomah dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah, ya, dan Rasulnya, terutama masalah sholat. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman agar tidak lalai dalam sholat, karena Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat hanya untuk mengingat Allah, Ya, dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ketaatan. Ya, itu segala sesuatu amal yang dilakukan oleh orang yang beriman harus berniat ikhlas karena taat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menerima amal kecuali diniatkan karena keikhlasan dan ketaatan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, ya, pada permulaan, maka Allah juga akan mengumpulkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuatnya di dunia. Dan Allah Ta'ala akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, tidak ada satu zarah pun baik kejahatan maupun kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Ya, hadis Muslim juga, setiap jiwa yang dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati. Itu hadis Muslim. Dan sebagian dari manusia diberi Allah petunjuk, yaitu bagi orang yang mau menerima petunjuk dengan sungguh-sungguh serta sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsunya. Dan sebagian yang lain, ya, telah pasti kesesatannya, yaitu bagi orang yang tidak mau menerima petunjuk, ingkar, durhaka, serta selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Ya, dan mereka itu selalu dalam kesesatan karena mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka selain Allah. Dan mereka itu mengira bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, Islam. Lalu datang setan kepada mereka dan mengalihkan mereka dari agama mereka. Ya. Jadi aslinya fitrahnya adalah lurus. Jadi kalau Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada hakikat aslinya manusia itu kayak apa. Aslinya kayak apa manusia? Ya lurus, tidak bengkak-bengkok. Hidupnya jadi bengkak-bengkok itu karena apa? Karena kedatangan setan. Ya. Itu hadis Muslim. Kemudian dari hadis yang lain juga dari Ali, ya, katanya pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke pekuburan Baqi'. Baqi' itu di Madinah, ya, dekat Masjid Nabawi. Rasulullah mendatangi kami lalu beliau duduk, maka kami pun duduk pula di sekeliling beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang jua pun di antara kamu melainkan tempatnya telah ditentukan oleh Allah di surga ataupun di neraka. Telah ditetapkan oleh Allah apakah dia celaka ataupun bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasul, kalau begitu apakah tidak boleh? Apakah jadi sahabat bertanya, apakah tidak lebih baik kita diam saja kalau begitu, menunggu suratan takdir nasib, ya,
tanpa kita beramal? Beliau menjawab, orang-orang yang telah ditetapkan Allah Ta'ala menjadi orang yang bahagia karena dia beramal dengan amalan orang bahagia. Dan orang-orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang celaka, jadi dia beramal dengan amalan celaka. Karena itu beramallah. Ya, semua sarana telah disiapkan. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang bahagia. Orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang celaka. Ya, akhirnya beliau Rasulullah membaca surah Al-Lail ayat 5-10. Ya. Adapun orang-orang yang hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik itu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia ke jalan yang sukar. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Jadi Allah telah menentukan ya, celaka dan bahagia, takdir. Akan tetapi perlu diketahui bahwa takdir itu Allah mengarahkan kepada amalan tersebut. Jadi yang ditetapkan adalah amalannya. Jadi kalau amalan miring, takdirnya miring. Kalau amalan lurus, jadinya lurus. Ya. Jadi takdir itu Allah yang menentukan, tetapi manusia sendiri sebenarnya yang menentukan takdir itu. Ya. Karena yang ditentukan itu adalah jalannya. Ya. Jadi bukan berarti ketika orang itu hidup dalam keadaan sengsara kemudian dia mengeluh, "Wancen takdirku sengsara kok." Yang bahagia takdir dia memang bahagia. Ya. Jadi bukan begitu. Tapi inti daripada hadis ini telah memberitahukan kepada kita bahwa yang disebut takdir dia celaka itu dan dia bahagia itu adalah Allah telah membuat jalannya. Jalan untuk ke celaka itu seperti apa, jalan untuk ke bahagia itu seperti apa. Nah, itu yang ditetapkan Allah sebagai takdirnya. Ya, jadi kalau orang memutuskan untuk dia masuk ke jalan keamalan orang celaka, maka hasilnya sama dengan celaka. Kalau orang mengambil langkah masuk ke wilayah jalur jalannya orang bahagia, maka jadilah ia bahagia. Ya. Jangan lantas ketika orang itu gagal, lantas dia mengatakan bahwa takdirku gagal. Nah, itu salah dalam memahami makna takdir. Ya, jelas ya? Dileleng selawase urip.